Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami, yaitu tentang HRMS, Human Resource Management System. Sebelumnya perkenalkan dulu anggota dari kelompok kami. Saya Muhammad Diftar Sirudin. Kemudian ada Aziz Widya Yudatama, ada Gilang Chandra Permana, kemudian ada Ilham Pangestu, terus ada Kurniawan Tri Aprilianto. Yang pertama ada pengertian HRMS, Human Resource Management System. HRMS itu sama saja seperti sistem manajemen sumber daya manusia. HRMS, Human Resource Management System, adalah sebuah aplikasi perangkat lunak yang menggabungkan banyak fungsi sumber daya manusia, termasuk administrasi manfaat, penggajian, perekrutan, dan pelatihan, serta analisis kinerja yang meninjau ke dalam satu paket. Terus ada pengertian lagi. Di sini dikatakan bahwa sistem manajemen sumber daya manusia atau Human Resource Management System merupakan sebuah bentuk interaksi atau pertemuan antara bidang ilmu manajemen sumber daya manusia dengan teknologi informasi. Berarti di sini ada keterkaitan antara atau gabungan antara sumber daya manusia dengan teknologi. Terus sistem ini menggabungkan MSDM sebagai suatu disiplin yang utamanya mengaplikasikan bidang teknologi informasi ke dalam aktivitas-aktivitas SDM seperti dalam hal perencanaan dan penyusun sistem pemrosesan data dalam serangkaian langkah-langkah yang terstandarisasi dan terangkum dalam aplikasi perencanaan sumber daya perusahaan, Resource Planning atau ERP, Enterprise Resource Planning. Dikembangkan sistem manajemen sumber daya manusia atau HRMS. Pada tahun 1970-an, tren mengoptimasikan proses pengajian manajemen tenaga kerja. Perusahaan masih mengandalkan manual untuk melakukan evaluasi karyawan dan mendigitalisasikan pelaporan karena keterbatasan teknologi. Sedangkan pada tahun 1979, sistem ini pertama mengintegrasikan fungsi SDM. Pada tahun 1997, sistem client service pertama yang dipusatkan pada SDM untuk pasar perusahaan adalah PeopleSoft. Akhirnya pada tahun 1990-an, founder SDM mulai menawarkan layanan SDM yang dihosting di cloud agar teknologi ini dapat diakses oleh tim kecil dan jarak jauh. Bagi perusahaan, di sini yang pertama dapat meningkatkan keamanan data karyawan. Data karyawan bersifat personal dan seharusnya hanya boleh diakses oleh orang-orang yang berkepentingan saja. Sedangkan yang kedua yaitu memudahkan pendistribusi gaji. HRMS software menjadi proses pengajian menjadi lebih cepat dan mudah. Human error yang sering terjadi salah menyebabkan kesalahan dalam perhitungan gaji dapat diminimalkan, sebab sistem perhitungan sesuai dengan jam kerja dan kehadiran karyawan sehingga mudah dalam pengajian. Saya akan melanjutkan materi yang sudah dibacakan oleh saudara Aziz, yaitu pentingnya HRMS sebagai sebuah perusahaan. Pentingnya HRMS sebagai sebuah perusahaan. Yang ketiga yaitu sangat efisien dan menghemat biaya operasional HRD. HRMS membantu meringankan biaya operasional HRD dengan menghilangkan penggunaan kertas atau aplikasi lainnya yang tidak efisien. Perangkat ini juga mengurangi kebutuhan akan tenaga kerja untuk mengelola SDM karena seluruh dapat ditangani secara otomatis. Yang keempat yaitu menyederhanakan proses rekrutmen dalam perusahaan. Proses rekrutmen mulai dari wawancara hingga penerimaan karyawan dapat ditangani dengan mudah menggunakan HRMS. Yaitu manajer dapat membuat tahapan dalam proses rekrutmen dan menetapkan kandidat berdasarkan statusnya. Yang selanjutnya yaitu yang kelima, membantu mengoptimalkan proses pengambilan keputusan. Yaitu di sini bagaimana seluruh informasi yang terkait SDM sumber daya manusia dapat ditinjau melalui sistem terpusat
manajemen dapat dengan lebih cepat dan mudah mengetahui siapa yang sudah cukup berkontribusi ke perusahaan dan siapa yang belum. Manajemen dapat dilakukan tindakan dengan lebih cepat untuk mengatasi kesenjangan keterampilan karyawan. Selanjutnya, materi selanjutnya yaitu fungsi HRMS, Human Resource Management System, membantu perusahaan dalam hal ini HR yaitu HRD untuk mempercepat dan mempermudah manajemen karyawan dan membuat pelayanan yang lebih baik untuk mendukung kinerja mereka. HRMS di sini yaitu mendukung pelacakan dan peningkatan performa melalui sistem payroll yaitu pengkajian dan pembayaran pajak. Jika sistem HRMS ini terintegrasi dengan sistem lainnya seperti akunting sehingga membuat suatu proses kerja yang selaras khususnya bagi HRD yang mengelola banyak karyawan. Prinsip atau cara kerja HRMS itu terbagi menjadi 12. Yang pertama mempekerjakan, yang kedua onboarding dan offboarding, yang ketiga administrasi, yang keempat pengolahan pengajian, yang kelima pengolah dan melacak tunjangan karyawan, yang keenam perancangan SDM, yang ketujuh perekrutan, yang kedelapan penilaian kinerja, yang kesembilan penjadwalan, yang kesepuluh pelaporan dan analitik, yang ke-11 manajemen kehadiran dan ketidakhadiran, yang ke-12 penugasan kembali karyawan. Kemudian kelebihan HRMS atau Human Resource Management System terbagi menjadi 3. Yang pertama, HRD dapat memonitor detail upah karyawan, melakukan pencarian upah tepat waktu dan membayar pajak secara berkala. Kemudian yang kedua, HRMS dapat menangani masalah perekrutan, induksi, pelatihan, penilaian kinerja berkala, promosi, pemindahan dan pemeliharaan karyawan. Yang ketiga yang terakhir, mengurangi tugas administratif yang berulang dan mengotomatiskan beberapa proses dalam perusahaan guna meningkatkan efisiensi secara keseluruhan. HRMS meringankan tugas seperti pengumpulan data secara terpusat, mengotomatiskan alur kerja bisnis dan menambahkan visibilitas melalui grafik dan kekurangan Human Resource Management System. Yang pertama, software tidak cocok bagi UKM karena biaya penerapannya sangat tinggi. UKM dengan sumber daya manusia yang tidak banyak dapat menggunakan sistem perangkat lunak berbasis cloud yang lebih mudah ditangani dari sudut pandang biaya. Yang kedua, dengan pemasangan software yang lebih besar, mungkin ada biaya untuk mempekerjakan seseorang spesialis IT untuk mengelola sistem. Kesimpulan dari beberapa penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa sistem sumber daya manusia merupakan sumber keunggulan kompetitif yang paling utama, karena pengelolaan sumber keunggulan lain secara otomatis memerlukan penanganan dari sumber daya manusia yang ada. Kegiatan pengelolaan manajemen sumber daya manusia yang baik sangat tergantung pada kualitas informasi untuk pengambilan keputusan di bidang sumber daya manusia melalui sebuah sistem aplikasi, sehingga dapat membantu memajukan sebuah perusahaan. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada pertanyaan, mohon untuk ditanyakan. Nanti kita diskusikan secara bersama-sama. Jika ada tutur kata yang tidak berkenan dari kelompok kami, mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.